saya Muhammad Ari Wibowo, dosen tetap Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Sarjana STKIP PGRI Sampang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video yaitu pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pengajaran atau kita sebut PDD UKT PT 2026 untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen 2026, yang mana nanti kami memberikan informasi tentang mata kuliah yaitu berupa media dan sumber belajar berbasis IT. Identitas mata kuliah yaitu nama mata kuliahnya yaitu media dan sumber belajar berbasis IT dengan kode 36308 dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi diantaranya pengertian media, tujuan, manfaat, sumber dan alat peraga pembelajaran, serta peran, fungsi, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran lulusan, CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua, menguasai prinsip dan prosedur tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai media untuk mendukung pembelajaran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. CPL ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. CPL 4, menguasai aplikasi software teknologi pembelajaran agar dapat berperan sebagai akademisi dan profesional dalam memecahkan masalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau masalah pemerintahan. CPMK 1, mahasiswa mampu memiliki sejumlah pengetahuan tentang pengertian media, tujuan, manfaat, sumber dan alat peraga pembelajaran, peran, fungsi, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran, prosedur pengembangan modul, jenis dan kriteria media pembelajaran. CPMK 2, mahasiswa mampu memiliki sejumlah pengetahuan tentang pembelajaran berbasis IT, pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis multimedia presentasi, dan pembelajaran jarak jauh. CPMK 3, mahasiswa mampu memiliki sejumlah pengetahuan tentang isu serta masalah dalam media pembelajaran di sekolah. Materi pembelajaran yaitu pengertian media pembelajaran, tujuan, manfaat, sumber dan alat peraga pembelajaran, peran, fungsi, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran, dan yang terakhir adalah jenis dan kriteria media pembelajaran. Metode pembelajaran ini yaitu menggunakan metode blended, yaitu menggunakan tatap muka dan daring. Dari pembelajaran tersebut kita akan melakukan berupa diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian media pembelajaran berupa Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meeting, Google Form, dan Learning Management System. Bobot penilaian perkuliahan 20% kehadiran dan keaktifan, 20% tugas mandiri dan kelompok, 20% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita
lihat proses video pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi para mahasiswa. Sudah sarapan? Oke, nanti setelah ini yang belum sarapan, yang sudah bisa mungkin belajarnya lebih maksimal. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita mengadakan perkuliahan, yaitu mata kuliah media dan sumber pembelajaran berbasis IT. Baik, sebelum nanti kita masuk ke proses pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mahasiswa yang berbahagia, sebelum nanti kita masuk ke media dan sumber pembelajaran berbasis IT ini, kita sering sekali mendengar kata media. Media itu menurut mahasiswa yang sering kita dengar itu berupa apa? Media apa? TV, media gadget sih bang, HP. Oke, berarti itu media elektronik. Oke, selanjutnya ada media apa lagi? Media cetak, namun sekarang sudah sudah berganti berupa digital, karena sekarang ada isu yaitu paperless, sehingga nanti kita bagaimana memanfaatkan media dan sumber pembelajaran berbasis IT. Kalau dulu kita membawa buku begitu banyak, sekarang cukup dengan berupa file yang ada di HP, laptop, ataupun tablet yang kalian miliki, yaitu namanya berupa soft file. Oke, tapi kita belum tahu apa sih sebenarnya media pembelajaran ini. Oke, ini merupakan pertemuan pertama. Jadi kita akan membahas apa media, termasuk nanti definisinya, selanjutnya sumber belajar dan alat peraga pembelajaran. Nah, secara tidak langsung kalian sudah melihat ini merupakan alat peraga pembelajaran. Kenapa kita membuat media? Karena media itu nantinya bisa membuat informasi yang disampaikan itu jauh lebih menarik dibandingkan yang secara konvensional. Apalagi kita sebagai lulusan guru, nantinya guru ini bisa menarik mahasiswa yang awalnya malas belajar menjadi lebih rajin belajar. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke, di sini ada akrab istilah yang mirip. Yang pertama ada media, kemudian ada sumber belajar, yang ketiga ada bahan ajar. Ini ada istilah yang mirip antara media, sumber belajar, dan bahan ajar. Kalau media, segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Berarti mengantarkan ya kata kuncinya kalau media. Selanjutnya kalau sumber belajar, itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan dari bahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Oke. Kemudian yang ketiga, bahan ajar, segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran materi. Jadi ketiganya ini mirip tapi tidak sama. Ada yang mengantarkan kata kuncinya, kemudian menghasilkan. Yang ketiga adalah isi dari bahan ajar. Kemudian di sini pengertiannya. Pengertian media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajarnya terjadi dengan baik. Ini yang menjadi catatan supaya kita tahu. Selanjutnya
tadi ada yang sudah menjawab. Tadi yang dijawab itu ada ciri-ciri media pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama adalah ciri fluksatif, yaitu ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Seperti yang kalian tahu, HP Anda merupakan ciri fluksatif, karena dia bisa merekam, ya, kemudian menyimpan. Contohnya berupa foto, kamera digital, video rekaman suara, arsip digital, atau dokumenter. Seperti Pak Ari menyampaikan berupa nantinya ada video rekaman yang bisa kalian simak. Kemudian ada ciri manipulatif, yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian memakan waktu yang berhari-hari, tetapi dapat disingkat dalam 2 sampai 3 menit. Contohnya, kalau kita ingin melihat bagaimana pertumbuhan bunga selama 10 hari, tidak mungkin kita akan melihat selama 10 hari. Tetapi di situ ada ciri manipulatif sehingga dipercepat. Jadi yang 10 hari jadi 2 menit dan 3 menit. Itu adalah ciri yang kedua. Selanjutnya ciri yang ketiga, ciri distributif, yaitu mengirimkan objek atau kejadian transformasi melalui ruang. Secara bersamaan tersebut disajikan sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman relatif sama mengenai kejadian itu. Oke, kita karena pertemuan pertama maka ada tatap muka. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa melalui media lain, melalui Zoom yang nantinya kita tidak perlu bertemu, tetapi dalam satu frame kita bisa bersama-sama. Di sini ada landasan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar. Menurut teori Piaget Cognitive Development Stage, bahwa di sini ada 4 tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 1 ini adalah yang paling awal, yaitu menggunakan sensori motor, yaitu antara dari 0 tahun sampai 2 tahun. Kemudian dari 2 tahun ke 7 tahun ini tahap kedua. Kemudian ini tahap ketiga. Tahap ketiga di sini adalah yang dampaknya yang paling signifikan perbedaannya dibandingkan 2 tahap sebelumnya. Kalau yang keempat ini dia sudah mengembangkan dari tahap yang ketiga. Ini merupakan pengalaman belajar dari yang abstrak sampai konkret. Abstrak itu tidak bisa dilihat, ya. Kemudian sampai konkret yang bisa dilihat. Oke. Selanjutnya ini ada kerucut pengalaman Edgar Dale. Di sini ada konkret sampai abstrak. Jadi semakin tinggi maka semakin tidak terlihat. Yang terlihat yaitu berupa pengamatan langsung. Kita bisa melihat pengamatan langsung. Kemudian sampai dengan verbalnya. Kemudian ini merupakan pengalaman belajar yang dapat diterima secara maksimal. Sesuai teori bahwa 75% pengalaman belajar itu diperoleh dengan mata. Makanya kita kalau belajar harus melihat, tidak bisa kita hanya sekedar mendengar. Apalagi kita sebagai akademisi juga harus mengetahui sumbernya. Makanya kalau ada mahasiswa ditanya datanya, nggak perlu bicara data, itu perlu dipertanyakan. Karena di sini adalah dari media itu perlu kita lihat apakah media yang disampaikan adalah benar. Selanjutnya ada telinga mendengar. Kemudian 12% lainnya bisa dengan sentuhan, dengan emosional, begitu ya. Ini untuk pengalaman belajar. Kemudian pengalaman belajar yang lain, menurut teori George Wilson, hampir sama dengan tadi, namun di sini persentasenya lebih besar, 82%. Sedangkan telinga 12%, lainnya adalah 6. Kemudian dari Harkinson, jadi 10% dari yang didengar. Kemudian
50% dari yang dilihat, 60% dari yang dikatakan, 90% dari yang dilakukan. Jadi kita sering melihat, kadang kita hanya melihat saja tetapi tidak mempraktikkan. Kalau kita mempraktikkan, maka pengalaman belajar itu akan semakin tinggi. Ini merupakan teori-teori dan ini perlu kita teliti lebih lanjut lagi. Oke, di sini ada beberapa peranan media. Yang pertama, mengatasi batas-batas ruang kelas. Objek terlalu kecil, terlalu besar, bergerak terlalu cepat atau lambat, kompleks, bunyi halus, rintangan, geografis, dan sebagainya. Ini adalah peranan media. Kemudian, mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Yang ketiga, memberi pengalaman integral dan komprehensif secara terus-menerus. Kemudian menanamkan konsep dasar dengan benar dan konkret. Membangkitkan keinginan dan minat baru. Kemudian membangkitkan motivasi merangsang belajar. Dengan adanya media ini kita semangat untuk belajar karena medianya menarik. Tapi kalau medianya sudah tidak menarik, pasti untuk minat belajarnya kita lihat sangat rendah. Kemudian keseragaman pengamatan. Jadi dengan kita melihat media itu akan sama karena bentuknya dapat diamati secara konkret. Kemudian interaksi siswa dengan lingkungan. Baik, ini ada sumber belajar. Sumber belajar itu apa yang dimiliki guru atau siswa, artinya di luar apa yang dimiliki oleh guru dan siswa, sehingga nantinya guru merupakan sumber belajar utama. Benar, guru merupakan sumber belajar, tetapi kita tidak mengacu pada guru saja. Apalagi kita di perguruan tinggi, kita juga boleh mencari sumber informasi dari jurnal, dari penelitian, dari buku. Itu yang bisa kita peroleh. Kemudian sumber belajar itu tidak hanya dari situ saja, banyak sekali dari lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah, bahkan di masyarakat, keluarga, pasar, kota, desa, hutan, dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar dari berbagai sumber yang ada. Kemudian jenis sumber belajar yaitu manusia. Manusia ini ada kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama yaitu orang yang sudah mempersiapkan khusus sebagai sumber belajar, contohnya dosen, guru, ya, kemudian administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Kelompok yang kedua yaitu orang yang tidak mempersiapkan secara khusus, contohnya dokter. Jadi dokter tidak perlu menyampaikan sumber media. Jadi kalau ada pasien datang ke tempat prakteknya, dia tidak akan membuat media, tapi dia akan menanyakan langsung. Itu masuk kelompok yang kedua, termasuk petani, polisi, dan sebagainya. Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan informasi untuk pembelajaran, baik pesan itu dikemas dalam bentuk paket, video, film, grafik, CD, dan sebagainya. Bahan dalam proses penggunaannya untuk suatu proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bahan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti ini. Bahan atau media dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran yang relevan. Jadi yang kedua ini jauh lebih memberikan penjelasan secara detail dibandingkan yang pertama. Kemudian sumber belajar itu dari lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa didesain khusus pembelajaran seperti laboratorium yang kita tempati saat ini. Kemudian lingkungan dimanfaatkan mendukung keberhasilan materi pembelajaran seperti lingkungan museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Di STKI Sampang yaitu berupa taman asri untuk mendukung pembelajaran dari lingkungan. Selanjutnya alat peraga dan perlengkapan
seperti yang kita sampaikan saat ini, yaitu menggunakan LCD proyektor. Biasanya aktivitas dapat dijadikan sumber belajar, yaitu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat panduan antara teknik penyajian belajar yang memudahkan mahasiswa atau siswa belajar. Alat peraga, ini ada sarana untuk mendukung belajar. Di sini ada lanjutannya. Ini adalah ilustrasi. Misal Pak Budi akan mengajarkan bagaimana gambar dalam televisi bisa terlihat di layar, maka Pak Budi membawa televisi ke kelas. Kemudian ia membuka di depan kelas, selanjutnya menjelaskan satu persatu fungsi masing-masing komponen televisi. Ini merupakan bagaimana kita menjelaskan menggunakan objek yang sudah kita bawa. Oke, mendekati terakhir, terdapat kriteria yang perlu diperhatikan untuk membuat media sesuai dengan karakteristiknya. Kita ambil contoh di sini adalah kurikulum Merdeka, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik peserta didik, meliputi usia, kemudian tahap perkembangan, minat, sampai dengan gaya belajar. Kemudian relevan dengan materi pembelajaran. Ya, jadi ini untuk mendorong pembelajaran aktif ya mahasiswa. Kemudian ini bisa kontekstual, berkaitan dengan lingkungan, kehidupan sehari-hari, dan mudah digunakan, menarik dan motivasi belajar. Itu penjelasan dari kuliah pagi ini. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi Pak Ari tanya kalau begitu. Kira-kira media yang menurut kalian bisa diaplikasikan dalam perkuliahan sehingga dapat meningkatkan minat belajar serta nilai yang lebih bagus itu berupa media seperti apa? Ada yang jawab? Bisa? Oh ya, silakan. Proyektor. Oh, menggunakan Media proyektor. proyektor. Proyektor adalah alat peraganya. Nah, media di dalam proyektor itu seperti apa nantinya? Video, Pak. Oke, video. Video yang seperti apa? Pinipin. Jadi benar kita menggunakan alat peraga. Alat peraga itu menggunakan video. Video yang bagus adalah video yang memiliki konten yang sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, sesuai dengan peserta didiknya, usianya, serta minat belajarnya seperti apa. Bisa kita amati, teman-teman mahasiswa pastinya akan senang kalau memang medianya itu bagus. Dan video macam-macam sekarang bisa menggunakan KineMaster, bisa pakai media lainnya. Oke, CapCut ya. Itu mata kuliah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya memberikan tugas, nantinya bisa kalian cari, nanti dibentuk kelompok. Silakan memilih kelompok. Di sini ada kira-kira 20 mahasiswa. Satu kelompok 4 orang. Jadi ada 5 sampai 6 kelompok nantinya. Oke. Saya minta Anda mereview jurnal yang meneliti tentang media. Apakah media ini bisa digunakan dengan baik? Bagaimana media ini nantinya dapat dikembangkan oleh mahasiswa? Dan mulai minggu depan kita akan presentasi satu persatu tiap kelompok. Gitu ya? Ya. Oke, karena kuliah sudah selesai, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada mahasiswa yang belum sarapan. Nanti setelah acara perkuliahan ini bisa ke kantin beli sendiri-sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.